Ini saya beri contoh timbal balik, contoh dari Islam yang menyalahpahami Kristen, nanti juga saya kasih contoh Kristen yang menyalahpahami Islam, supaya fair. Kita mengucapkan Natal tidak boleh, kita Natalan tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Itu soal akidah loh Pak, katanya. Ya, itu menurut Ustadz Abdul Somad tidak boleh. Tapi menurut Dr. Quraish Shihab boleh. Selamat Natal itu katanya Quraish Shihab enek ning Quran. Soal Abdul Somad menafsirkan lain itu bukan urusan saya, saya bukan Islam. Nah di mana? Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamatlah ketika aku dilahirkan lah. Dilahirkan itu bahasa Latinnya apa? Natal. Selamat Natal. Tapi persoalannya ayat-ayat ini salah alamat. Termasuk yang dasar pengkafiran tadi. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga lah. Saya ngomong Tuhan telu ya sopo. Sungguh telah kafir. Nah ini bukan Kristen Mas. Wong Kristen sing nyanyi. Ketika dari yang tiga urene sing enek ketiganya yang esa. Bagaimana kita menjawab ketuhanan Yesus? Jawaban saya juga santai-santai aja. Terus yang kamu masalahkan apa? Kalau orang Kristen percaya sama Yesus ya sudah pasti tuh. Lah kalau Islam kan agama terakhir Pak. Ya agama terakhir lek sing wong sing percaya. Sing ra percaya kan ya tutu. Lho ini wahyu terakhir loh Pak. Lah wahyu terakhir Nabi Muhammad itu sedone tahun piro? 632 Masehi. Joseph Smith lebih baru. Coba lihat itu. Umatnya dinamakan umat zaman akhir tuh Joseph Smith. Jadi wahyu terakhir kitab Mormon, the Book of Mormon. Nah ini kan lebih terakhir dari Islam. Loh orang kan nggak marah sama saya. Mana ada tindak pidana penodaan agama? Saya cerita ketika kamu mengklaim akhir, iki enek sing luwih akhir. Karena Mormon abad 19. Jadi salam agama terakhir Mormon Nabi Joseph Smith. Nabinya katanya orang Malang Bois itu. Tulananya jin ya kan. Ganteng nabinya. Ya toh? Ini soal ukuran. Ukurannya beda. Ketika orang memahami agama lain dari perspektifnya, kalau tidak salah paham, pahamnya salah. Contohnya ini saya beri contoh timbal balik, contoh dari Islam yang menyalahpahami Kristen, nanti juga saya kasih contoh Kristen yang menyalahpahami Islam, supaya fair. Nah gini, kita mengucapkan Natal tidak boleh, kita Natalan tidak boleh. Nah kenapa tidak boleh? Itu soal akidah lho Pak, katanya. Iya wis seru aku. Kowe duwe akidah, wong Kristen ya duwe teologi, orang Hindu ya punya Brahman Widya. Iki negarane bersama Mas. Tidak bisa kamu memaksakan pendapatmu untuk orang lain. Kan gitu kan? Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika saya bilang. Tapi saya tidak pernah kehilangan jati diri saya untuk menyatakan saya Kristen. Dan kebenaran bagi saya final. Yesus Kristus adalah Tuhan saya. Tidak bisa dibantah. Tapi cara membawa diri saya luas. Sehingga orang belum apa-apa tidak menolak saya gitu loh. Saya contoh. Apa contohnya? Karena ada dalilnya. Sudah tahu kalau ada dalilnya. Istri saya ini dulu kira-kira 10 tahun lalu di perumahan itu biasa. Bu Safa selamat Natal ya. Sekarang enggak mau. Beberapa tahun terakhir tuh enggak mau. Terus selamat ya Mbak. Iya, terus tak marahi dia. Selamat topo takonono sih. Enggak enak loh, enak aja. Kenapa ini mengedukasi orang? Selamat ya Bu, selamat topo takonono sih. Kalau saya tanya, selamat apa? Ya pokoknya selamatlah.
Ya selamat apa? Saya ndak lagi ulang tahun. Selamat apa saya? Pas selamat ulang tahun apa selamat apa kan harus jelas. Ndak, soalnya kami ndak boleh misalnya gitu. Saya jawab. Kan gini Mas, Islam itu ndak satu lah. Itu menurut Ustadz Abdul Somad ndak boleh. Tapi menurut Dr. Quraish Shihab boleh. Loh, tapi ini Quran Pak, bodoh-bodoh Quran ini kok. Saya bilang, ini aku mek nerok nih loh ya, gue aja ngamuk. Saya bilang, apa? Selamat Natal lu katanya Quraish Shihab enek ning Quran. Masa Pak? Yo enek, saya bilang. Soal Abdul Somad menafsirkan lain tuh bukan urusan saya, saya bukan Islam. Nah di mana? Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamatlah ketika aku dilahirkan lah. Dilahirkan itu bahasa Latinnya apa? Natal. Selamat Natal. Tuh, tapi maksud kami ya sudahlah, nggak usah dibahas aku roh. Islami beda karo Kristen. Lek ora beda, ora enek Kristen, ora enek Islam kan gitu kan. Tapi persoalannya ayat-ayat ini salah alamat. Kuwi ora digawe aku, digawe wong liya. Mana Pak? Nah, termasuk yang dasar pengkafiran tadi. Kan ada ayatnya itu. Wala tahulu salasa. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga lah. Sing ngomong Tuhan telu ki ya sapa? Gitu loh. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang berkata laqad kafara. La itu lam takkid yang artinya penekanan. Sungguh qad itu telah, sungguh telah kafir alladziina qalu orang-orang yang berkata innallaha sesungguhnya Allah salisu ketiga salasa yang tiga. Nah ini bukan Kristen Mas. Lah kok bisa Pak? Ora enek wong Kristen kok golek ono sak ndure langit sang isoring bumi ora enek wong Kristen sing nyanyi ketiga dari yang tiga ora enek. Sing enek ketiganya yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Rohul Kudus. Ketiga yang tiga dimarahi sama Pak Freddy. Tidak ada ketiga yang tiga, yang ada ketiga yang esa. Jadi ini untuk siapa Pak? Ya golek ono dhewe tapi salah alamat. Aku ora ngono kuwi. Saya sedapat mungkin menjauhi penilaian penafsiran terhadap agama lain. Hanya sejauh kalau iman saya disalahpahami, saya menjawab aman kita. Karena saya tidak masuk ranah tafsirnya orang. Gitu loh kira-kira. Nah, kekristenan juga tidak pernah orang Protestan, orang Ortodok beda dengan orang Kristen Katolik. Misalnya dalam soal Bunda Maria. Tapi tidak ada juga orang Katolik yang berdoa demi nama Bapa dan Ibu dan Anak, ora enek. Yang ada demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal Maha Kudus, baik Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik, Ortodok sama. Bukan ketiga yang tiga. Ketiga yang esa itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Padahal yang ditolak oleh Al-Quran Bapa, Ibu dan Anak. Nah ini kan bukan iman Kristen. Gitu loh saudara-saudara, ini namanya dialog. Bukan kita memaksakan orang untuk menerima kita. Nah sebaliknya juga, orang Kristen juga tidak boleh kemudian mengeluarkan kata-kata verbal yang mendiskreditkan Islam. Yang ngono ya ngono ning ojo ngono, gitu loh. Menurut Bapak Nabi Muhammad siapa? Ya Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad lah, saya bilang.
Nabi apa bukan? Nah sekarang gue tak takoni, Yesus Tuhan apa bukan? Ya tidak, ya wes mempunyai kowe Islam. Bener enggak? Jadi Nabi Muhammad Nabi apa enggak? Karena ngotot terus saya bilang Nabi supaya puas. Nabi ya Pak Nabi, yo, tapi nabimu duduk nabiku, kan itu kan? Bener enggak? Ini bahasa komunikasi yang sejuk, yang tidak perlu menghakimi orang lain. Karena Bhinneka Tunggal Ika tadi begitu soal Tritunggal, orang banyak salah paham, dipikir kalau Yesus itu Tuhan berarti Yesus bukan manusia gitu kan. Maka Tuhan kok lapar, Tuhan kok haus, Tuhan kok dicobai, Tuhan kok mati. Lah sing ngomong Tuhan mati ki ya sapa? Wong Alkitab sudah mengatakan 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Firman yang menjadi manusia itu yang mati, tapi Allah tidak bisa mati. Gitu loh. Nah, dalam diri Kristus itu ada sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Maka ketika Firman itu menjadi manusia, dia dicobai oleh iblis, dia kemudian lapar, haus, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi apa Firman Allah bisa mati? Tidak. Terus saya kasih perbandingan. Pikiran saya bersama dengan saya. Kalau pikiran saya direkam, disiarkan di YouTube, orang lihat gambar saya lalu mengatakan itu Pak Bambang itu yang khotbah di Betani Solo. Salah apa bener? Ya bener lah. Tapi misalnya tiba-tiba layar televisi atau layar HP kita jatuh pecah, apakah kira-kira pikiran saya ikut binasa? Tidak, yang pecahkan itu adalah wujud penjelmaan pikiran saya. Firman Allah itu bersama dengan Allah, dan firman Allah itu adalah Allah. Firman menjadi manusia, ketika kemanusiaannya mati, firman Allah tidak bisa mati. Nah, terus di mana salahnya saiki? Oh ya gitu ya Pak. Iya mulakno Joko susu. Joko susu terus nuduh-nuduh wong. Sakjane umpamane kok haram-haramnya kok ora apa-apa lho Mas. Ndak apa-apa, ora kowe ikhlas. Kok kafir-kafirnya aku ya ikhlas. Wong kafir kanggoku kaum berpikir. Nah, itu kafir. Kita ini mikir dulu baru kita bicara. Nah, terus kemudian berikut. Setiap agama itu sekaligus beriman, sekaligus kafir, saya bilang. Lah kok bisa Pak? Nah, kowe percaya enggak karo Siddhartha Gautama? Ya mboten Pak, lah yo duduk nabimu. Ya toh? Kamu percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Enggak percaya Pak. Nah, terus takonono karo wong Kristen. Kalau kamu berkata Yesus bukan Tuhan, Kristen ora ngamuk. Nah, saiki lek Muhammad duduk nabi kowe ya aja ngamuk. Lakum dinukum baliatin. Bener apa tidak? Ayo sekarang. Ini yang sering terjadi, orang memaksakan paradigma kita untuk memahami orang lain. Kalau dalam iman Kristen, tidak seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Ya mari kita berdoa Roh Kudus, berperkaralah Roh Kudus, berkaryalah. Kami sudah menanam dan menyiram, Engkaulah yang memberikan pertumbuhan dari benih yang sudah ditaburkan di dalam nama Yesus. Tugas kita selesai. Itu saudara-saudara. Kemudian Kristus itu Tuhan sekaligus Kristus itu Allah. Nah ini juga dipersoalkan, dinyinyiri. Orang mengatakan, di mana dalam ayat Alkitab
Yesus mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Ngono Kristen ya iso bingung itu. Itu kan zamannya Zakir Naik toh. Orang pada bingung yang Kristen. Wah, ternyata memang tidak ada. Loh, yang namanya statement itu kan tidak harus seragam toh. Saya ini, istri saya di depan ini, Bu Safa. Setiap hari orang sudah tahu kalau itu istrinya Pak Bambang. Apakah saya harus mengatakan, hai Safa, akulah suamimu, bikinkan kopi untukku. Oh edan nih. Orang sudah tahu kalau itu istri saya kok. Iya toh? Loh itu masa sevulgar itu? Benar enggak? Atau dia ngomong ke saya, wahai Bambang, engkaulah suamiku, peluklah aku. Wis ra usah tak peluk wis setiap hari, ra usah dadak omong-omongan. Karena suami istri. Begitu juga Yesus sama gerejanya seperti pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Wis podo-podo ruwe kan gitu kan. Ndak usah mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Itu satu. Yang kedua, Yohanes pasal 20 ayat 28. Ketika Thomas melihat bukti kebangkitan Yesus ini yang disalibkan itu, bekas pakunya masih ada. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Makanya lagunya Pak Niku, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa dan seterusnya. Berarti Yesus pertama Tuhan dan dia Allah. Pertanyaannya, apakah Yesus menolak disebut Tuhan dan Allah? Tidaklah, ini buktinya. Kan tidak harus sesuai dengan rumusannya Pak Zakir Naik. Akulah Allah, sembahlah aku. Hai Safa, akulah suamimu, bikinkan kopi. Ingat itu. Kan tidak harus begitu, saudara-saudara. Jadi baca kitab suci itu lihat konteks, suasananya seperti apa, dibicarakan itu siapa dengan siapa, budayanya seperti apa. Ya nggak cocok bagi orang Yahudi. Jangankan kok mengatakan Allah. Semua orang tahu ketika misalnya ada ungkapan Shema Yisrael, tertulis Yehuwa Elohenu, Yehuwa Echad. Nggak boleh dibaca kata Yehuwa, itu nggak boleh. Makanya dibaca Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Jadi sudah tahu ketika Yesus mengatakan apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku ada. Aku ada itu ungkapan dari aku ada, yang aku ada, nama kekudusan Allah dalam perjanjian lama, Keluaran pasal 3 ayat 14. Buktinya apa? Orang Yahudi mengambil batu mau melempari dia. Artinya apa? Bagi orang Yahudi itu, kamu mengaku diri sama dengan Hakados, yang maha kudus, Allah Israel. Gitu loh. Jadi konteksnya apa? Itu tidak sama dengan bahasa kita. Maka seringkali memahami naskah-naskah kuno dengan pemahaman kita, melakukan yang apanya anakronisme. Terus saya ditanya, kalau gitu Yesus disebut Allah dalam konteks apa, Pak? Dalam konteks dia adalah firman Allah yang adalah Allah.
Firman inilah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Maka ayat 3 Injil Yohanes pasal 1, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia artinya tanpa Yesus sebagai firman. Makanya dulu saudara-saudara ya, itu ada seorang penginjil dari orang Jawa abad ke-19. Akhir abad 18, awal abad 19. Namanya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Nah, hasil penginjilannya itu banyak gereja-gereja Jawa, di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Salah satu di Jawa Tengah itu dekat Kudus, Pati sana. Namanya adalah ada Kayu Wapu, kemudian apa namanya desanya? Desanya Tunggul Wulung, Banyu Towo. Nah, itu orang nanya kepada saya, orang Kristen Jawa yang nanya ke saya, Pak, kalau Yesus itu baru hadir dan keselamatan muncul, lalu bagaimana orang-orang sebelum Yesus? Nah, itu kan pertanyaan yang sering muncul. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang menjadikan ini siapa? Firman. Firman itulah yang menjadi manusia. Jadi sebelum firman menjadi manusia, dia sudah ada bersama dengan Allah. Karena firmannya Allah, ya Allah sendiri. Pikiran saya ya saya, roh saya ya saya, karena satu dengan saya. Itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Jadi tidak ada tiga, cuma ada satu. Saya bilang begitu. Itulah maknanya Yesus disebut perfect in Godhead, sepenuhnya Allah. Kamil billahud, sepenuhnya Allah sebagai apa? Kalimatullah atau firman Allah. Karena firman Allah menciptakan segala sesuatu, maka tidak mungkin firman pernah tidak ada. Firman selalu ada, tidak pernah sedetik pun firman tidak ada. Makanya Kiai Tunggul Wulung itu kan dikejar-kejar Belanda. Itu dulu Mas termasuk telik sandinya Pangeran Diponegoro. Dia menyadari Pangeran Diponegoro Ratu Adil. Ratu Adil kok kalah. Kemudian dia mikir berarti ada Ratu Adil di atas segala Ratu Adil. Yaitu siapa itu yang dia cari? Nah, karena dia orang kebatinan Islam, ya tentu waktu itu belum ada KKR abad ke-19, awal belum ada KKR. Dia bertapa di Gunung Kelut. Waktu dia naik ke Gunung Kelut ya sebagai orang Jawa kan, dicegat sama seorang pertapa perempuan namanya Endang Sampurnawati. Tuan mau kemana? Ke sana, menyongsong sang Ratu Adil. Ratu dalam bahasa Jawa itu bukan perempuan ya, pokoknya raja. Kalau perempuan rani namanya. Ya, ada yang namanya rani, itu artinya ratu. Ratu perempuan, ratu bahasa Indonesia itu bahasa Jawanya rani. Kalau ratu itu artinya raja. Anda tidak boleh naik ke tempat ini karena wilayah saya, kecuali Anda bisa mengartikan ilmu saya. Terus dua-duanya itu bertukar, bertanding ilmu. Sama-sama bukan Kristen. Apa itu? Satunya mengatakan, woh kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Siapa katanya? Oh, sebelum saya menjawab pertanyaanmu, jawab pertanyaan saya. Ratu Adil rawuh mertamu, tamu mbagekake sing ditamoni sebiting tanpa sangu. Siapa katanya? Wah, dari Ratu Adil datang bertamu. Anehnya, tamu tadi yang menyilakan tuan rumah. Tapi tuan rumah tidak kenal kalau itu sesungguhnya
tamunya itu tuan rumah yang sebenarnya. Karena apa? Sebiting tanpa sangu, tak sepeser pun dia memiliki apa-apa, tidak dikenal. Kedua-duanya menjawab Yesus Kristus, Isa Sang Ratu Adil. Dijabarkan satu-satu. Dia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu tidak mengenal dia, karena dia datang dalam kepapaan kemiskinan, bukan datang sebagai raja dunia. Hebat kan? Siapa coba yang ngajari kiai sama pertapa ini? Roh Kudus langsung. Jadi Roh Kudus, saya bayangkan kalau kita tidak mau mengabarkan kabar baik, Roh Kudus jengkel wis ngalih-ngalih, tak lakoni dhewe. Ya toh, sudah ditebus, males-malesan, tidak mau melangkah untuk imannya, gitu kira-kira. Terus satunya, ini yang menjawab pertanyaan, sebelum Yesus lalu bagaimana keselamatan orang-orang sebelum dia? Woh kemiri, ibarat buah kemiri jatuhnya hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Yaitu Yesus juga. Karena apa? Memang jatuhnya buah itu pada hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Karena sebagai firman Allah yang menciptakan segala sesuatu, dia sudah ada sebelum kehadirannya di dunia. Maka Abraham, Ishak, Yakub itu menunggu seperti tadi pagi saya ceritakan. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu janji kedatangan Mesias. Abraham memegang janji itu, Ishak, Yakub, seluruh Israel memegang janji itu, sampai sang Mesias sendiri datang dan dia berkata, Abraham melihat hariku dan ia telah bersuka cita karena ia telah melihatnya. Ini misteri bukan filmnya Mak Lampir. Artinya misterion, ya, karya Allah yang tidak kasat mata namun ada. Dengan kuasa dari Sang Kristus yang adalah raja segala raja, firman itu, maka Tunggul Wulung membabat hutan, dijadikan kampung-kampung Kristen waktu itu. Belandanya salah paham, dipikir Kiai Tunggul Wulung mengajarkan sinkretisme. Karena apa? Budayanya beda. Lah waktu itu orang Jawa abad 19-18 itu kalau dikasih ngomong saklek itu nggak ngerti. Justru simbolnya apa? Mau perjamuan suci, perjamuan kudus, jemaatnya disuruh bikin kupat. Nah, itu simbol. Kenapa kupat, Kiai? Kupat kuwi tegese ngaku lepat, ngaku salah. Maka kamu tidak layak menerima tubuh dan darah Kristus sebelum kamu berdamai dengan saudaramu. Orang ngerti. Semua orang ngerti karena itu simbol budaya. Nah, ketika membabat hutan itu alas gong liwang liwung, jalmo moro jalmo mati. Itu nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Pokoknya ngertilah, orang di situ mati, sudah. Karena jahatnya demit-demit di situ. Kiai Tunggul Wulung itu memiliki apa? Doa dalam bentuk tembang. Karena zaman itu orang tidak bisa nyanyi lagu seperti lagu Belanda, orang nembang. Makanya orang Jawa itu kalau nyanyi lagu-lagu do re mi fa sol abad itu, kalau sekarang sudah lancar semua, zamannya sudah berubah. Waktu itu orang Jawa nyanyi lagu do re mi fa sol itu fales. Percaya nggak? Terus kemudian disuruh nyanyi dengan nada barat. Allahmu asih asung putranyo, Allahmu asih mrengwang, mulane sun ngidung. Iki lagu Jawa apa lagu apa itu? Ya toh, ini kan lagu nadanya Eropa, tapi bahasanya Jawa. Lah itu mirip kalau
bahasa Jawa diterjemahkan, tembang Jawa diterjemahkan bahasa Inggris. Kira-kira orang Inggris kan bingung. Do not be easy to be lip service, if only lip service. Loh, kok aneh itu, nggak ngerti orang. Padahal lagu itu artinya apa? Ojo sok gampang dadi wong lamis. Itu di Inggris kan lucu. Nah, makanya gereja itu di mana dia berkembang ya sesuai dengan konteks. Mungkin bagi yang usianya sudah 50 ke atas, nyanyi lagu-lagu yang seperti dinyanyikan pertama kali tadi kurang bisa menikmati. Tapi mundurkan egomu, zamanmu sudah habis. Sekarang zaman anak-anak muda, ya kan? Sebab kalau tidak gitu gereja akan ketinggalan. Gereja harus menyesuaikan. Yang penting kan bukan musiknya, bukan nadanya, yang penting kan isinya. Kalau seorang dibuat militan dengan musik yang lebih rancak seperti kalau lagu-lagu Pentakosta lama, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Zamannya Pak Niko jadi ngepop, bener nggak? Mulai ngepop, ya tren itu. Mulai ngepop itu lagu apa ya? Misalnya ya, siapakah aku ini Tuhan, Pak Niko, jelas itu. Ya, tapi lagu itu menunjukkan apa? Komitmen kita. Ya kan? Begitu juga di dalam konteks zaman, ruang, waktu. Tentu menyesuaikan diri. Kiai Tunggul Wulung zaman itu ya, kalau orang rengeng-rengeng sore hari belum ada listrik, bener gak? Jadi kalau ada sinar rembulan dadari, semua orang pada keluar di situ, lalu nembang. Nembangnya apa? Ya dijauhkan dari mara bahaya kan itu kan. Itu diambil oleh gereja, dipakai untuk mengabarkan kabar baik, semua orang mengerti. Nah terus orang Jawa kadang-kadang minder dengan setan. Nah itu ada lagunya, namanya Suluk Pelencung. Nah itu kalau orang Solo mesti ngerti itu. Apuranen sunangetang, maafkanlah apabila saya menghitung. Minta maaf kepada roh-roh teritorial. Lelembut ing nusa Jawi. Lelembut itu termasuk pati, gelepung. Bukan. Lelembut itu artinya golongannya jin, setan, priprengan, gandarwo, tetean, ilu-ilu, banaspati, jerangkong, eklek-eklek. Itu termasuk itu. Kang rumeksa ing nagara, yang memelihara negara. Ini konsepnya kan jelas salah. Masa setan memelihara negara? Para ratu ning dedemit, contohnya Nyi Roro Kidul, itu diubah. Tapi orang Jawa tidak kaget ketika diubah. Karena apa? Nadanya tetap sama tapi isinya berbeda. Terakhir sama Tunggul Wulung disebut Romo Allah, Putra Allah, tetelune tunggal sawiji, lemah aing kayu angker dadi tawa idi Gusti Yesus salaminyo. Setannya pada kepelayu semua. Jadi demit orang dulit, setan ora doyan. Mergo wong Kristen sakti mandraguna ora tedas tapak paluning pandhe nanging iso masuk angin. Karena saktinya orang Kristen itu bukan karena sakti karena kita, tidak. Tapi ketika Roh Kudus turun atasmu, kuasa Allah akan menaungi engkau. Tapi jangan coba-coba.
Kadang orang luar ini memang kadang-kadang nyinyir sekali ke Kristen. Praktekkan minum racun. Nah untuk apa minum racun? Konteks ayat itu bukan itu. Artinya apa? Ketika kita berada di medan pelayanan yang sulit, kuasa Tuhan akan menaungi kita. Maka apapun tidak akan bisa menimpa kita. Tapi bukan praktek, karena racun tidak untuk diminum. Ya toh, minumlah kopi. Situasi normal, karena kan situasi perjuangan yang tidak normal. Kadang-kadang ayat diperkosa, ditafsirkan semaunya mereka. Kedua, Yesus adalah Tuhan. Jadi Allah itu yang disembah, Tuhan itu yang punya otoritas, yang punya kuasa. Makanya ketuhanannya diberikan kepada Sang Mesias ketika Sang Mesias menjadi manusia. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di situ kembali kepada ajaran semula. Jadi iman Kristen itu bukan karangan Bapak Gereja, bukan tafsiran bebas orang-orang Kristen, tidak, tapi dibuktikan dengan kebenaran firman Tuhan, dihayati, dihidupi, dipertahankan, diperjuangkan dengan gigih sampai darah para martir harus tercurah, karena orang Kristen mengandalkan Kristus, bukan mengandalkan kekuatan pribadi. Karena itu ketika Kiai Tunggul Wulung bicara tentang mengusir setan, tetap nama Yesus yang dipakai. Nah inilah yang menjadi pelajaran kita. Maka jangan orang barat melihat tembangnya, tapi tidak lihat intinya. Kayu aeng lemah sangar dadi towo, ditambahi dengan Romo Allah, Allah Bapa, Putro Allah, Roh Suci Allah, Roh Kudus, tetelune tunggal sawiji, ketiganya yang esa melingkupi kita, menjamah kita, memperlengkapi kita,